Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Aminatul Aini dari kelas 6B Prodi Tadris IPA Biologi. Nah, baiklah, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep evaluasi pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsep asesmen, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, secara umum asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, keputusan tentang siswa ini termasuk bagaimana guru mengelola pembelajaran di kelas, bagaimana guru menempatkan siswa pada program-program pembelajaran yang berbeda, tingkatan tugas-tugas untuk siswa yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing, bimbingan dan penyuluhan dan saran untuk studi lanjut. Adapun secara sederhana, asesmen dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Nah, dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran, guru akan dihadapkan pada 3 istilah yang sering dikacaukan pengertiannya atau bahkan sering pula digunakan secara bersama, yaitu istilah pengukuran, penilaian, dan tes. Untuk lebih jauh bisa memahami pelaksanaan asesmen pembelajaran secara keseluruhan, perlu dipahami dahulu perbedaan pengertian dan hubungan di antara ketiga istilah tersebut dan bagaimana penggunaannya dalam asesmen pembelajaran. Kemudian yaitu pengukuran. Secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Nah, dalam proses pembelajaran, guru juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang berupa angka-angka yang mencerminkan capaian dan proses dan hasil belajar tersebut. Misal angka 50, 75, atau 175 yang diperoleh dari hasil pengukuran proses dan hasil pembelajaran tersebut bersifat kuantitatif dan belum dapat memberikan makna apa-apa karena belum menyatakan tingkatan kualitas dari apa yang diukur. Angka hasil pengukuran ini biasa disebut dengan skor mentah. Angka hasil pengukuran baru mempunyai makna bila dibandingkan dengan kriteria atau patokan tertentu. Nah, selanjutnya penilaian. Penilaian pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan pendidik yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetisi atau hasil belajar peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk kepentingan itu dilakukan pengumpulan data sebagai informasi akurat untuk pengambilan keputusan. Pengumpulan data dengan prosedur dan alat-alat penilaian yang sesuai dengan kompetisi dasar atau indikator yang akan dinilai ya. Misal ketika kita berdiri sebagai seorang guru, maka dalam melaksanakan penilaian Anda harus paham bahwa penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti untuk menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Nah, penilaian kelas ini dilaksanakan melalui berbagai teknik seperti penilaian unjuk kerja atau performance, penilaian sikap, penilaian tertulis atau paper and pencil test, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja peserta didik atau portofolio, dan penilaian diri atau self assessment. Nah, dalam pelaksanaan penilaian kelas ini, pendidik akan membandingkan hasil belajar peserta didik dalam periode waktu tertentu dengan hasil yang dimiliki peserta didik tersebut sebelumnya atau dengan kriteria tertentu, sedangkan hasil belajar siswa ini tidak kriteria tertentu, dan sebaliknya hasil belajar siswa ini tidak dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Perbandingan semacam ini disebut dengan penilaian acuan atau patokan atau penilaian acuan kriteria. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara kita membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu.
Nah, kriteria sebagai pembanding dari proses dan hasil pembelajaran tersebut dapat ditentukan sebelum proses pengukuran atau dapat pula ditetapkan sesudah pelaksanaan pengukuran. Kriteria ini dapat berupa proses atau kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau batas keberhasilan, dan dapat pula berupa kemampuan, rata-rata unjuk kerja kelompok, dan berbagai patokan yang lain. Nah, kemudian yaitu tentang taksonomi tujuan pembelajaran Bloom dan taksonomi menurut Anderson dan Caldwell. Nah, taksonomi Bloom merupakan struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga ke jenjang yang tinggi. Nah, taksonomi Bloom ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Kemudian pada tahun 2021 direvisi oleh Anderson dan Caldwell dan para ahli kognitisme lainnya. Dalam hal ini, tujuan belajar taksonomi Bloom dibagi menjadi beberapa domain ranah atau kawasan, yakni kognitif domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Kemudian afektif domain atau ranah afektif yang berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dan psikomotor domain atau ranah psikomotor yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Nah, adapun setelah taksonomi Bloom ini direvisi pada tahun 2021 yang telah direvisi menurut Anderson dan Caldwell. Adapun taksonomi Bloom menurut mereka berdua yaitu seperti pertama, yaitu salah seorang murid Bloom yang bernama Lewin Anderson merevisi taksonomi Bloom ini pada tahun 1990. Nah, hasil perbaikannya ini dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Dalam revisi ini ada perubahan kata kunci pada kategori dari kata benda menjadi kata kerja. Masing-masing kategori ini masih diurutkan secara hierarkis dari urutan terendah ke yang lebih tinggi. Nah, pada ranah kognitif, kemampuan berpikir, analisis, dan sintesis diintegrasikan menjadi analisis saja. Dari jumlah 6 kategori pada konsep terdahulu tidak berubah jumlahnya karena Lorin memasukkan kategori baru yang yaitu rating yang sebelumnya tidak ada. Setiap kategori dalam revisi taksonomi Bloom tersebut terdiri dari subkategori yang memiliki kata kunci yang berupa kata yang berasosiasi dengan kategori tersebut. Nah, kata-kata kunci itu seperti yang pertama mengingat, mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, menempatkan, mengulangi, dan menemukan kembali. Yang kedua, memahami, menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, dan membeberkan. Yang ketiga, menerapkan, melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktekkan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, dan mendeteksi. Yang keempat yaitu menganalisis, menguraikan, membandingkan, mengkoorganisasi, menyusun ulang, mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, dan membandingkan, serta mengintegrasikan. Yang kelima, mengevaluasi, menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, dan menyalahkan. Yang keenam yaitu berkreasi, yaitu merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan mengubah. Selanjutnya taksonomi Bloom menurut Caldwell dan rekan-rekannya pada tahun 1964 merupakan diantaranya pelidik yang seringkali menggunakan terminologi afektif dalam memperkenalkan satu lagi domain penting dalam hidup manusia,
Ia digunakan sebagai salah satu lagi objektif pengajaran di samping ras-ras yang terdapat dalam domain kognitif yang telah diperkenalkan oleh Bloom dan rekannya pada tahun 1956. Krathwohl mengkategorikan domain afektif kepada beberapa bagian, seperti pertama penerimaan. Penerimaan merupakan suatu bentuk kesediaan atau penerimaan sesuatu yang ingin disampaikan individu tidak akan menolak rangsangan. Yang kedua, gerak balas. Seorang akan bertindak balas kepada rangsangan yang diterima yang disebabkan dia mempunyai motif tersendiri untuk berbuat demikian. Motif ini adalah motif ingin tahu. Tindakan balas ini akan melahirkan rasa kepuasan dalam individu dari diri individu berkenaan. Nah, gerak balas pada mulanya atas arahan terpaksa dan akhirnya akan menjadi suatu kepuasan. Yang ketiga, penilaian. Seseorang itu harus memahami nilai suatu perbuatan yang dilakukan kepada masyarakat. Nilai atau motif ini boleh dianggap motif luaran atau menjadi landasan kepada setiap individu. Nah, yang keempat, organisasi. Seseorang itu boleh menyusun semula sesuatu nilai kepada suatu susunan yang sistematik. Yang kelima, perwatakan seseorang. Nah, yang terakhir itu perwatakan. Seseorang itu harus memahami sesuatu sistem nilai dan sanggup mengamalkannya sebagai salah satu cara hidup. Baiklah, berikutnya yaitu tentang contoh-contoh tujuan pembelajaran berdasarkan kategori HOTS. Nah, baiklah, adapun di sini saya sebutkan contoh tujuan pembelajaran dalam kategori HOTS, yakni seperti yang pertama, contoh pertama pada mata pelajaran biologi oleh kelas 12 semester ganjil, materi pokok substansi genetika. Alokasi waktunya 10 kali 45 menit atau 5 kali pertemuan dengan kompetisi dasar atau KD, yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajarannya yakni melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode dan model pembelajaran cooperative learning ini, peserta didik dapat menganalisis dan merumuskan hubungan struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup DNA atau RNA protein, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian contoh yang kedua tentang tujuan pembelajaran berdasarkan kategori HOTS, yakni seperti pada mata pelajaran biologi juga pada kelas 10 semester genap dengan materi perubahan lingkungan. Alokasi waktu 2 kali pertemuan 3 kali 45 menit dengan KD atau kompetisi dasar berupa 3.11, yaitu mendata analisis perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian 4.11 yaitu merumuskan gagasan serta memecahkan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yakni setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran penemuan sedang belajar, peserta didik diharapkan dapat menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan jalurnya bagi kehidupan dan merumuskan gagasan memecahkan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar, serta memiliki sifat jujur, mandiri, dan disiplin. Nah, inilah sedikit contoh tujuan pembelajaran berdasarkan kategori HOTS yang dapat saya berikan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang jenis penilaian dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta macam-macam dalam metodenya dan instrumen apa saja yang digunakan dalam 3 ranah tersebut. Nilai yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ke dalam ranah kognitif. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasikan,
mengembangkan, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi pengukuran dalam sekolah yang berkaitan hanya dengan pencitraan atau deskripsi kuantitatif mengenai tingkah laku siswa. Nah, adapun jenis penilaian untuk anak kognitif ini yaitu seperti bentuk tes kognitif, diantaranya yaitu tes atau pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non objektif atau uraian bebas, jawaban atau isian singkat, portofolio dan performance. Sedangkan untuk macam metodenya dalam ranah kognitif ini terdapat berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian dan pengajarannya. Nah, adapun beberapa metodenya dalam ranah kognitif ini seperti yang pertama, metode eksperimen. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis tentang kualitas antara variabel-variabel tertentu dalam kognisi pada eksperimen. Suatu variabel atau beberapa variabel dimanipulasi dan efeknya diukur. Yang kedua, pengamatan. Nah, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku manusia dalam situasi nyata atau terkontrol. Pengamatan dapat dilakukan dengan atau tanpa intervensi peneliti. Yang ketiga yaitu studi kasus. Nah, metode ini digunakan untuk mempelajari kasus individu atau kelompok secara mendalam. Studi kasus ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti catatan medis, wawancara, dan observasi. Nah, kemudian yaitu ranah afektif. Ranah ini merupakan salah satu dari 3 ranah utama dalam teori taksonomi Bloom yang berfokus pada pengembangan sikap, nilai, dan emosi seseorang. Nah, ranah afektif ini berkaitan dengan perasaan, sikap, nilai, dan motivasi seseorang. Ranah ini meliputi kemampuan untuk mengatur emosi, mengembangkan sikap positif dan nilai moral, serta memotivasi diri sendiri dan orang lain. Nah, adapun beberapa metode yang digunakan dalam ranah afektif ini yakni yang pertama diskusi kelompok. Metode ini memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman, pandangan, dan pemikiran mereka tentang sesuatu topik atau isu tertentu. Diskusi kelompok ini dapat membantu individu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati, serta memperdalam pemahaman mereka tentang berbagai perspektif. Yang kedua yaitu pengalaman belajar lapangan. Nah, metode ini memungkinkan individu untuk belajar langsung melalui pengalaman yang direncanakan sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Metode ini memungkinkan untuk belajar melalui proyek atau kegiatan yang melibatkan kerjasama tim, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, adapun instrumen yang digunakan dalam ranah afektif ini yaitu seperti pertama, instrumen kuesioner sikap. Instrumen kuesioner ini digunakan untuk mengukur sikap individu terhadap suatu topik atau situasi tertentu. Nah, kuesioner sikap ini dapat membantu memperoleh informasi tentang keyakinan, pandangan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu terhadap suatu topik tertentu. Yang kedua yaitu instrumen observasi. Nah, instrumen observasi ini dapat digunakan untuk mengamati perilaku sikap individu dalam situasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu instrumen wawancara. Nah, instrumen wawancara ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman, keyakinan, nilai, dan sikap individu dalam situasi tertentu. Nah, yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini merupakan ranah yang merujuk pada kemampuan fisik dan motorik dari individu, serta kemampuan individu dalam mengendalikan tubuh dan melakukan gerakan yang kompleks dan terkoordinasi. Ranah psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan motorik halus, keterampilan motorik kasar, dan keterampilan motorik fisik lainnya. Nah, adapun metode yang digunakan dalam ranah psikomotorik ini yakni yang pertama metode
ulangan, metode latihan ulangan atau repetition training, yaitu metode yang melibatkan latihan berulang-ulang dari suatu gerakan atau keterampilan sampai gerakan tersebut dapat dilakukan dengan lancar tanpa adanya kesalahan. Yang kedua yaitu metode pembelajaran bermain atau flyway method, yaitu metode yang memanfaatkan permainan sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan motor kasar dan halus serta membangun kemampuan sosial dan kognitif. Yang ketiga yaitu metode keterampilan pemecahan masalah atau problem solving skills, yaitu metode yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan keterampilan psikomotoriknya melalui pemecahan masalah. Nah, sedangkan dalam ranah psikomotor ini instrumen yang dapat digunakan berupa pertama instrumen tes kemampuan fisik seperti tes lari, tes sit up, tes push up, dan tes kekuatan fisik lainnya untuk mengukur kemampuan motorik kasar seseorang. Yang kedua yaitu instrumen tes kemampuan motorik halus seperti tes menulis, tes menggambar, tes pegangan tangan, dan tes lainnya untuk mengukur kemampuan motorik halus seseorang. Yang ketiga yaitu observasi langsung, yaitu pengamatan langsung terhadap seseorang saat melakukan aktivitas atau tugas tertentu seperti saat bermain olahraga atau saat melakukan latihan motorik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang tahapan proses pengembangan pembelajaran tes dan non-tes. Nah, adapun tahapan proses pengembangan instrumen dalam tes dan non-tes ini yakni seperti tahapan pertama yaitu tahapan identifikasi tujuan, yang kedua yaitu tahapan penentuan domain yang akan diukur. Nah, tahapan yang ketiga yaitu tahapan penyusunan item atau pertanyaan. Yang keempat yaitu tahapan uji coba awal. Nah, yang kelima tahapan analisis data. Nah, yang keenam yaitu tahapan uji coba lapangan. Nah, yang ketujuh yaitu tahapan analisis data. Nah, yang kedelapan yaitu tahapan revisi instrumen. Nah, tahapan yang terakhir yaitu tahapan penerapan instrumen. Nah, selanjutnya yaitu tentang contoh cara kita membuat butir soal pilihan ganda, baik itu mulai dari rumusan tujuan pembelajarannya atau indikator pencapaian kompetisinya atau IPK, serta rumusan indikator soal atau rumusan butir soalnya. Nah, berikutnya ada pun contoh cara kita membuat butir soal tes pilihan ganda. Pertama seperti dengan rumusan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetisi atau IPK-nya, yakni siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik tumbuhan bergigi 2. Nah, kemudian rumusan indikator soalnya seperti yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan bergigi 2. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan bergigi 2. Yang ketiga, siswa dapat tersebut membedakan tumbuhan bergigi 2 dengan tumbuhan lainnya. Nah, sedangkan rumusan butiran soalnya seperti yang pertama, bagian tumbuhan bergigi 2 yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara adalah yang A. akar, B. batang, C. daun, D. bunga. Nah, dan jawabannya adalah A. akar. Yang kedua, fungsi dari bunga pada tumbuhan bergigi 2 adalah untuk titik-titik. A. melakukan penyebukan, B. menyerap air dan unsur hara, C. sebagai tempat fotosintesis, dan D. sebagai alat pernapasan. Nah, jawabannya adalah A. melakukan penyebukan. Nah, yang ketiga, tumbuhan yang termasuk dalam kelompok bergigi 2 adalah titik-titik. A. padi, jagung, dan gandum, B. mangga, jeruk, dan apel, C. jati, mahoni, dan kamper, D. kelapa, pisang, dan durian. Nah, jawabannya adalah C. jati, mahoni, dan kamper. Nah, inilah contoh cara kita membuat butiran soal dengan indikator IPK-nya dan contoh butiran soalnya. Nah, dan kemudian itu contoh cara kita membuat butir angket dengan memilih satu variabelnya.
pilihan indikatornya serta memilih salah satu indikatornya dan merumuskan 3 contoh butir untuk pernyataan angketnya. Nah, contohnya misalkan pada angket karakter toleran dengan variabelnya berupa toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan dengan uraian indikatornya berupa kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka. Dan rumusan butir angketnya yakni yang pertama, saya cenderung mendengarkan dengan terbuka ketika seseorang memiliki pendapat yang berbeda dengan saya. Yang kedua, saya berusaha untuk tidak langsung menolak pendapat orang lain tanpa mempertimbangkan argumentasi yang diberikan. Yang ketiga, saya terbuka untuk mempertimbangkan pendapat orang lain meskipun pada awalnya saya tidak setuju. Kemudian dengan uraian indikator untuk kemampuan menghargai perbedaan pendapat, yang pertama, saya menghargai perbedaan pendapat dan mencoba untuk memahami sudut pandang pada orang lain. Dan rumusan angketnya yakni saya berusaha untuk tidak menghakimi atau memandang rendah orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan saya. Kedua, saya cenderung mencari kesamaan dan pemahaman bersama ketika berada dalam perdebatan atau diskusi yang memunculkan perbedaan pendapat. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya paparkan atau sampaikan tentang pembelajaran konsep evaluasi pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan yang saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.